Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bab 12, Image Processing. Di sini kami kelompok 12 beranggotakan Kifani Nugroho, Khairul Fadli, dan Andika Bagus Pambudi. Oke, selanjutnya 200 tahun dimungkinkan untuk merekam gambar secara otomatis menggunakan kamera, tetapi interpretasinya gambar tetap menjadi tugas manusia. Dengan munculnya komputer, menjadi mungkin untuk memproses dan menginterpretasikan gambar secara otomatis. Gambar digital sudah tidak seperti peta cuaca dari satelit gambar medis dan foto yang diambil melalui smartphone. Bidang pengelolaan citra digital merupakan salah satu bidang ilmu dan teknik komputer yang paling intensif dipelajari, namun sistem pengolahan citra belum mencapai kemampuan sistem visualisasi manusia. Lalu selanjutnya mendapat gambar optik. Sistem optik kamera terdiri dari lensa yang memfokuskan cahaya pada sensor. Semakin lebar lensanya, semakin besar cahaya, semakin banyak cahaya yang dapat dikumpulkan. Hal ini penting untuk sistem yang bekerja pada lingkungan gelap. Semakin panjang jarak antar lensa dan sensor, maka akan makin besar perbesarannya. Selanjutnya mendapatkan gambar. Resolusi. Dalam digital, cahaya ditangkap oleh perangkap semikonduktor seperti Charge Coupled Device, CCD. Sebuah kamera digital berisi chip dengan sejumlah elemen tetap dalam susunan persegi panjang. Setiap elemen mengukur intensitas cahaya secara independen. Dan pengukuran ini disebut dengan piksel. Semakin banyak piksel yang ditangkap oleh sebuah chip dengan di area tertentu, semakin tinggi juga resolusinya. Masalah dalam gambar resolusi tinggi adalah banyaknya memori yang dibutuhkan untuk penyimpanannya. Yang lebih penting dari jumlah memori yang dibutuhkan adalah daya komputasi yang diperlukan untuk menganalisis gambar. Algoritma pemrosesan gambar mengharuskan komputer melakukan perhitungan pada setiap pixel. Ini adalah masalah bagi mobil yang dapat ini adalah masalah bagi mobil yang dapat mengemudi sendiri, yang perlu membuat keputusan dalam sepersekian detik. Selanjutnya dari mendapat gambar, warna. Dalam sistem visual kita memiliki kemampuan untuk membedakan gelombang cahaya, sehingga dapat membedakan warna yang berbeda. Mata manusia dapat membedakan jutaan warna, meskipun hanya menyebutkan merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Sensor dapat mengukur panjang gelombang cahaya di luar rentang yang kita sebut cahaya visual, seperti inframerah dengan panjang gelombang yang lebih panjang, dan sinar ultraviolet dengan panjang gelombang yang lebih pendek. Masalah dengan warna adalah 3 kali lipat persyaratan untuk menyimpan dan memproses gambar. Semua itu dibentuk dengan mengambil 3 warna primer RGB. Oleh karena itu, gambar berwarna memerlukan 3 byte untuk setiap pikselnya. Selanjutnya, tinjauan pengelolaan citra digital. Tahap pertama, peningkatan gambar algoritma peningkatan gambar biasanya bekerja dengan memodifikasi nilai yang diberikan ke piksel individu tanpa memperhatikan yang berarti satu peningkatan gambar sulit karena tidak ada definisi formal tentang artinya peningkatan. Objek dibedakan berdasarkan garis, kurva, dan area. Algoritma pemrosesan gambar harus menentukan piksel sama yang mewakili garis, tepi, dan lain-lain. Proses ini disebut dengan segmentasi atau ekstraksi fitur karena algoritma harus menentukan piksel mana yang merupakan bagian dari segmen gambar. Tahap terakhir dari image processing adalah mengenali objek. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Andika Bagus Pambudi. Waktu dan Pak, silakan. Ya, peningkatan gambar. Gambar A di bawah ini menunjukkan gambar persegi intensitas secara horizontal dan diarsir gelap terang dari atas ke bawah. Lalu perhatikan gambar B. Bayangan tidak lagi mulus dalam artian dan ada 3 detik yang intensitasnya tidak sama dengan lainnya. Selanjutnya. Peningkatan gambar, representasi gambar A
sebagai piksel persegi panjang 6 kali 10 pada gambar di bawah, di mana setiap piksel diwakili oleh tingkat intensitas cahaya dalam kisaran 0-100. Di sini dapat dilihat perbandingannya gambar A dan B. Intensitas piksel pada lokasi 2,3, 3,6, dan 4,4. Berbeda, mungkin hasil dari noise dan bukan fitur sebenarnya dari objek yang difoto. Tidak masalah dari mana noise, apakah dari objek itu sendiri atau karena debu di lensa atau pada elektronik, tidak mungkin menghilangkan noise sepenuhnya. Karena kita tidak pernah bisa memastikan pixel adalah noise atau fitur sebenarnya dari objek, tetapi keinginan untuk menyempurnakan gambar sehingga noise tidak terlihat merupakan tujuan dari peningkatan gambar. Jadi selanjutnya, peningkatan gambar. 1. Fitur spesial. Perhatikan baris keempat dari deret pixel pada gambar B yang memiliki urutan intensitas sebagai berikut: 50, 50, 50, 90, 50, 50, 50. Jadi 90 ini di antara 50 ini terlihat jelas bahwa salah satu pixel memiliki nilai yang tidak mungkin karena nilainya sangat berbeda dengan tetangganya. Untuk membuat setiap pixel lebih serupa dengan tetangganya, suatu program dapat mengamati intensitas pixel tersebut dengan rata-rata intensitasnya sendiri dan intensitas tetangganya. Hal ini tidak akan banyak mengubah nilai pixel bagi sebagian besar pixel dalam baris tersebut karena hasil rata-rata akan tetap sama. 50 sama dengan 50 tambah 50 tambah 50 dibagi 3. Selanjutnya. Namun pixel yang merupakan daerah dan dua tetangganya akan menerima nilai baru setelah dilakukan perhitungan rata-rata. 60 sama dengan 50 tambah 90 tambah 50 bagi 3. Dengan melakukan operan ini, nilai yang salah pada dua pixel tersebut dapat diberi, dan secara keseluruhan gambar akan terlebih baik secara visual karena intensitas cahaya menjadi berkurang. Mengambil rata-rata urutan pixel merupakan pendekatan diskret atau mengintegrasikan fungsi intensitas cahaya kontinu. Proses integrasi ini membantu meratakan variabel lokal pada fungsi intensitas. Garis putus-putus menunjukkan urutan 3 pixel dan area yang dihasil memiliki intensitas yang hampir sama. Peningkatan gambar. Dua manipulasi histogram. Gambar A menunjukkan pixel-pixel dari citra. Benar, sebuah citra yang setiap pixel berwarna hitam atau putih, gambar tersebut memperhatikan segi panjang atau putih berukuran 3 kali 5 dengan latar belakang hitam. Di sini samping ada gambar A, citra biner tanpa noise, dan B, biner dengan noise. Gambar B menunjukkan gambar yang sama dengan banyak noise acak yang ditambahkan. Dengan melihat pada gambar dimungkinkan untuk mengidentifikasikan persegi panjang, tapi sangat sulit dilakukan dan menghaluskan gambar tidak akan membantu. Gambar C di sini, gambar sebelah kanan histogram citra noise. Ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hoyer. Oke, selanjutnya adalah deteksi tepi. Sistem pemrosesan gambar medis memerlukan algoritma yang canggih untuk meningkatkan gambar dengan mengatur kecerahan, kontras, serta menghilangkan noise, dan sebagainya. Setelah gambar mengalami peningkatan, interpretasi gambar dilakukan oleh ahli yang memiliki pengetahuan tentang garis dan bayangan yang sesuai dengan organ di dalam tubuh. Serta menentukan apakah organ tersebut normal atau tidak. Namun, dalam kasus robot otonom, tidak ada manusia yang dapat melakukan interpretasi ini. Oleh karena itu, robot perlu mampu mengidentifikasi objek seperti pintu di gedung, kotak di gedung, dan mobil di jalan. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengekstrak fitur atau segmen gambar seperti garis, tepi, dan area. Lalu selanjutnya ada pertimbangan susunan pixel 6x6 pada gambar di bagian A. Tingkat intensitas setiap baris adalah seragam, tetapi ada diskontinuitas yang tajam antara tingkat intensitas baris 2 dan 3. Jelas di sini merupakan batas antara area gelap di bagian atas dan area terang di bagian bawah. Rata-rata akan membuat perubahan intensitas lebih halus dan kita kehilangan perubahan tajam di tepi.
Selanjutnya yaitu deteksi sudut. Nah, persegi panjang hitam di dalam latar belakang abu-abu pada gambar bagian A di sini lebih dari sekedar kumpulan tepi. Tepi vertikal membentuk dua sudut dengan tepi horizontal. Di sini kami menjelaskan dua algoritma untuk mengidentifikasi sudut dalam gambar. Untuk penyederhanaannya, kita asumsikan bahwa sudut-sudutnya disejajarkan dengan gambar persegi panjang. Cara mendeteksi tepi pada gambar dengan sudut ditentukan oleh perpotongan tepi vertikal dan tepi horizontal. Di gambar bagian B adalah larik 6 kali 10 piksel untuk gambar pada gambar bagian A. Nah, jika kita menerapkan detektor tepi Sobel ke susunan piksel ini, kita memperoleh dua tepi vertikal, yaitu gambar bagian A, dan satu tepi horizontal, yaitu pada gambar bagian B. Persimpangan ini didefinisikan untuk piksel yang jumlah nilai absolut dalam dua array tepi Sobel berada di atas ambang batas dengan ambang 30, tapi berpotongan di piksel bagian 2 dengan 3 dan bagian 2 dengan 7 yang merupakan sudut. Nah, area ini seragam, tepi dan sudut dapat dibedakan dengan menganalisis piksel tetangga. Di area yang seragam, semua tetangga piksel memiliki intensitas yang kira-kira sama. Di tepi, intensitas tetangga piksel sangat berbeda di satu arah tetapi serupa di arah lain. Lalu selanjutnya ada mengenali gumpalan atau disebutnya blob. Nah, untuk mengabaikan noise tanpa menentukan ambang batas, kami menggunakan ambang yang ditentukan dalam intensitas rata-rata gambar untuk memisahkan gumpalan satu sama lain. Pertama-tama kita diharuskan menemukan piksel yang intensitasnya di atas ambang batas, lalu menemukan gumpalan tersebut dengan menambahkan piksel tetangga yang intensitasnya di atas ambang batas. Karena blob mungkin menempati bagian latar belakang yang relatif kecil. Sebaiknya ambil ambang sedikit lebih tinggi daripada rata-rata. Nah, di sini adalah bagaimana cara algoritmanya mendeteksi blob. Jadi yang pertama itu mengatur ambang batas ke intensitas rata-rata. Lalu kedua, mengatur agar piksel yang di bawah ambang batas menjadi 0, menjadi 0. Ketiga, menemukan piksel yang non-zero, yang bukan 0, dan tambahkan ke yang belum diekspor. Nah, sementara yang belum diekspor itu tidak kosong. Lalu tambahkan sebuah nilai P ke dalam ke yang belum dieksplor. Lalu tambahkan nilai P ke blob atau ke gumpalan. Lalu hapus nilai P tersebut dari yang belum diekspor. Dan yang terakhir yaitu menambahkan tetangga yang non-zero dari nilai P ke yang belum diekspor. Oke, selanjutnya ringkasan dari materi keseluruhan. Jadi pada manusia dan sebagai hewan, penglihatan merupakan sensor terpenting dan sebagian besar otak dikhususkan untuk menafsirkan sinyal visual. Robot dapat menggunakan penglihatan untuk melakukan tugas lanjutan dalam lingkungan yang terus berubah. Teknologi kamera digital sangat maju dan dapat mentransferkan susunan piksel resolusi tinggi ke komputer. Algoritma penyempurnaan menghilangkan noise, meningkatkan kontras, dan melakukan operasi lain yang tidak bergantung pada objek yang muncul pada gambar. Dengan menggunakan filter spasial, ia memodifikasi intensitas setiap piksel berdasarkan intensitas tetangganya. Nah, setelah peningkatan citra, algoritma yang mengidentifikasi objek dalam citra dengan mendeteksi properti geometri sederhana seperti tepi dan sudut. Lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi objek yang muncul di gambar. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.